Perkenalkan, nama saya Nurfadlia dengan NIM A1211265 dari Keperawatan 2021 dengan mata kuliah Keperawatan Gerontik. Nah, di sini saya akan mereview satu jurnal, di mana judul jurnal saya upaya penurunan tingkat nyeri sendi pada lansia melalui sena lansia di Wisma Teratai UPT PSTW Jember, dengan penulis Fahrudin Kurdin, Hani Rasni, Purwita Lestari, Wiwin Handayani, Karinda Vitasari, Vitasari. Tahun terbitnya 2023, volume 2, halaman 79 sampai 86. Untuk abstrak ini memberikan gambaran tentang pentingnya senam lansia dalam mengelola nyeri sendi dan menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan program senam bagi lansia. Latar belakang menunjukkan upaya penurunan tingkat nyeri sendi pada lansia melalui senam lansia di Wisma Teratai UPT PSTW Jember ini berfokus pada populasi lansia, khususnya yang berusia di atas 60 tahun. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai latar belakang penelitian ini. Penuaan dan perubahan fisik. Seiring bertambahnya usia, mereka mengalami berbagai perubahan fisik, spiritual, dan emosional. Salah satu perubahan fisik yang signifikan berkaitan dengan sistem muskuloskeletal yang seringkali menyebabkan nyeri sendi pada lansia. Nyeri sendi merupakan masalah umum yang terjadi pada lansia dan mempengaruhi kualitas hidup lansia. Hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan lapisan pelindung sendi dan penebalan cairan sinovial yang menyebabkan kekakuan dan ketidaknyamanan saat bergerak. Prevalensi nyeri sendi menunjukkan bahwa nyeri sendi sangat umum terjadi pada wanita lanjut usia, seringkali dikaitkan dengan perubahan hormonal seperti menopause yang menurunkan kadar estrogen dan memengaruhi fleksibel otot. Nah, untuk latar belakang pentingnya latihan, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan senam lansia sebagai intervensi terapeutik untuk mengurangi nyeri sendi. Olahraga teratur disarankan untuk meningkatkan fungsi sendi dan mengurangi tingkat nyeri. Penelitian tersebut menekankan olahraga lansia idealnya dilakukan minimal 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Untuk mencapai hasil yang optimal, analisis statistik untuk mengevaluasi efektivitas program latihan, para peneliti menggunakan uji statistik Wilcoxon yang menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat nyeri sebelum dan sesudah sesi latihan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya frekuensi sesi latihan yang dilakukan selama penelitian. Latar belakang ini menjadi landasan untuk memahami pentingnya penelitian dan implikasinya terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan populasi lansia melalui intervensi olahraga yang ditargetkan. Untuk tujuan peneliti untuk menerapkan dan mengevaluasi dampak senam lansia terhadap nyeri sendi, berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang peran aktivitas fisik dalam meningkatkan kesehatan populasi lansia. Untuk metode penelitian menggunakan uji statistik Wilcoxon menggunakan software SPSS 21
Tes non-parametrik ini digunakan untuk membandingkan tingkat nyeri peserta sebelum dan sesudah intervensi, sehingga memberikan wawasan mengenai dampak program terhadap nyeri sendi. Hasil penelitian, rekomendasi perbaikan penulisan menyarankan agar untuk hasil yang optimal, senam lansia sebaiknya dilakukan minimal 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan tambahan seperti hipertensi atau kolesterol yang tinggi, disarankan durasinya lebih lama, yaitu 40 menit dengan frekuensi 3-4 kali seminggu. Nah, meskipun hasil awal tidak menunjukkan penurunan nyeri sendi yang signifikan, penelitian ini menyoroti hubungan potensial antara olahraga lansia secara teratur dan manajemen nyeri sendi. Penelitian lebih lanjut dengan meningkatkan frekuensi dan durasi olahraga mungkin diperlukan untuk memahami sepenuhnya. Memanfaatkan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya program olahraga yang disesuaikan untuk lansia, mengingat kebutuhan dan keterbatasan kesehatan mereka yang unik. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan. Nah, yang pertama itu kekuatan, di mana jurnal ini membahas masalah signifikan yang mempengaruhi populasi lansia, khususnya manajemen nyeri sendi melalui olahraga. Fokus ini sangat penting karena menyoroti pentingnya aktivitas fisik dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Kedua, menggunakan uji statistik kulit kosong untuk mengevaluasi efektivitas program latihan. Menambah ketelitian pada penelitian. Metode ini memungkinkan pemahaman data yang jelas dan membantu dalam menilai dampak intervensi. Kelemahannya yaitu pertama, ukuran sampel terbatas. Penelitian ini hanya melibatkan 11 peserta yang mungkin tidak mewakili populasi lansia yang lebih luas. Ukuran sampel yang lebih besar yang akan meningkatkan kendala dan generasi temuan. Terus yang kedua yaitu frekuensi latihan yang tidak memadai, di mana sesi latihan dilakukan hanya 2 kali seminggu, yang mungkin tidak cukup untuk mengamati perubahan signifikan pada tingkat nyeri. Studi ini menunjukkan bahwa sesi yang lebih sering diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal, menunjukkan potensi kelemahan dalam desain awal. Untuk kesimpulan pada jurnal ini, meskipun temuan awal tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan pada tingkat nyeri sendi, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya aktivitas fisik teratur bagi lansia dan menyarankan modifikasi untuk meningkatkan efektivitas
aktivitas program olahraga. Mungkin sekian dari channel review jurnal saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.